Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, kita bertemu lagi dalam pelajaran fikih pada pembelajaran kedua, yaitu materinya tetap zakat fitrah. Tujuan yang akan dicapai adalah setelah mempelajari ini nanti kita atau kalian tahu tentang ketentuan-ketentuan zakat fitrah. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah 3.2, menerapkan ketentuan zakat fitrah. Sedangkan indikatornya yang ingin kita capai yang nomor 2, karena yang pertama sudah minggu kemarin. 3.2.2 menjelaskan ketentuan zakat fitrah. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bumut ingin bertanya dulu, apa arti zakat fitrah menurut bahasa? Ya, tumbuh suci atau bertumbuh suci. Sedangkan menurut istilah adalah membersihkan harta, memberikan harta berupa makanan pokok kepada yang berhak menerimanya pada bulan Ramadan sampai sebelum sholat Id dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Oke. Nah, sekarang berupa apa, Cah? Berupa apa, anak-anak? Zakat fitrah itu berupa makanan pokok. Berapa besarnya? Betul, 2,5 kilogram. Oke, kalian masih ingat? Nah, sedangkan hukum membayar zakat, masih ingat kan kemarin apa hukumnya? Iya, wajib atau fardu ain bagi setiap muslim yang hidup pada bulan Ramadan sampai menjelang sholat Id. Pinter. Nah, sekarang kita membicarakan masalah waktu pembayaran zakat fitrah, anak. Waktu pembayaran zakat fitrah tentu sudah tahu kalian, yaitu kapan? Setelah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Puasa apa? Iya, puasa Ramadan. Ketika hari raya Idul Fitri itu tiba, tentu anak-anak kalian merasa senang dan gembira. Kemudian apa yang kamu lakukan? Tentu takbiran dan membayar zakat fitrah. Pembayaran zakat fitrah itu boleh dilakukan secara langsung kepada mustahik dan boleh juga lewat panitia yang ada di masjid, di musola maupun di madrasah. Nah, kalian tahun kemarin Ramadan kan juga membayar di madrasah. Nah, waktu wajib pembayaran zakat fitrah itu adalah saat terbenamnya matahari pada penghabisan bulan Ramadan sampai sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Sedangkan pembayaran zakat fitrah yang dilakukan setelah sholat Idul Fitri maka dianggap sedekah biasa. Itu ya. Nah, tapi waktu membayar zakat fitrah itu boleh atau mubah dilakukan mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Nah, ini waktu awal Ramadan sampai sebelum menjelang sholat Id, itu kan boleh waktunya. Itu dibagi-bagi, dibagi-bagi. Ada waktu wajib, ada waktu haram. Tuh. Nah, perhatikan. Kapan waktu wajib?
waktu wajib adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Sedangkan waktu haram adalah membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari terakhir hari raya Idul Fitri. Hari raya pertama pas maghrib itu sudah nggak boleh, itu sudah sedekah biasa. Nah ini perhatikan. Kemudian ada waktu sunnah, ya tadi waktu wajib. Waktu wajib itu wajib membayar zakat. Kapan? Maghrib terakhir bulan Ramadan. Terus setelah maghrib kan kalian takbir. Nah itu sudah mulai masuk waktu wajib. Sampai kapan? Sampai menjelang sholat id. Waktu haram kapan? Hari raya Idul Fitri yang pertama sampai tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal itu. Kemudian ada waktu afdal yang paling baik atau sunnah untuk pembayarannya, ini waktunya yang sunnah. Kenapa afdal? Kenapa lebih baik? Karena waktunya sempit. Kapan? Setelah sholat subuh tanggal 1 Syawal sampai sebelum sholat Idul Fitri, itu disebut waktu afdal, paling baik atau Nah, beda ya dengan waktu wajib. Wajib tadi kan wajib membayar. Ini afdal itu lebih baik. Ya masuk wajib tapi lebih baik. Kemudian ada waktu mubah atau boleh membayar zakat. Kapan itu? Sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Ini mubah, boleh. Seperti kalian kan biasanya di akhir kegiatan belajar mengajar ya, di sebelum hari raya Idul Fitri kurang 1 minggu biasanya itu di madrasah, itu boleh atau mubah. Nah kemudian ada waktu makruh. Tadi ada waktu haram, sekarang ada waktu makruh. Kapan? Yaitu sesudah sholat Idul Fitri sampai sebelum terbenamnya matahari tanggal 1 Syawal. Nah itu tadi anak-anak waktu-waktu pembayaran zakat fitrah. Saya ulang, ada waktu wajib, ada waktu haram, ada waktu afdal, ada waktu mubah, dan ada waktu makruh. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalian masih ingat tentunya orang yang berhak menerima zakat kemarin disebut apa? Mustahiq zakat. Nah, sedangkan yang wajib membayar zakat disebut muzaki. Yang membayar muzaki, yang menerima adalah mustahiq. Nah, ini ada 8 asnaf. Apa asnaf itu? Asnaf itu golongan. Ada 8 golongan mustahiq zakat atau 8 golongan penerima zakat. Nah, terdiri apa saja 8 asnaf itu? 1 adalah fakir. Apa cah fakir? Fakir itu orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak pula memiliki pekerjaan. Jadi fakir itu adalah miskin yang amat-amat miskin. Kalau bisa disebut kalian contohnya gelandangan. Kalian pernah ke kota, di emperan toko ada orang yang tidur di situ bersama anaknya. Nah, itu masuk fakir, tidak memiliki harta, juga mereka tidak memiliki pekerjaan. Kemudian yang kedua, mustahiq zakat yang kedua adalah miskin. Apa miskin? Orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Ya, jadi
fakir itu masih memiliki harta, masih memiliki pekerjaan, tapi hanya untuk kehidupannya saja, hanya untuk bisa makan. Misalkan begini, Pak A misalkan mempunyai 4 orang anak, istrinya masih mempunyai 3 anak kecil yang belum bisa ditinggal, jadi hanya ibu rumah tangga biasa. Sedang Pak A tadi itu hanya sebagai buruh tani yang penghasilannya setiap hari hanya 50.000 misalnya. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari ya 50.000 itu untuk beli beras, jajan anaknya dan sebagainya. Jadi tidak ada kelebihan atau masih kurang, punya pekerjaan tapi masih bisa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya saja. Belum punya kelebihan, itu namanya miskin. Kemudian yang ketiga adalah amil. Apa anak-anak amil? Amil itu orang yang mengelola pengumpulan dan pembagian zakat. Jadi orang yang tugasnya mengumpulkan zakat, kemudian membagikan zakat, itu disebut amil. Di Indonesia ada yang panitia yang disebut dengan bazis. Kalian tahu apa kepanjangan bazis? BAZIS. Badan Amil Zakat, Infak dan Sodakoh. Ya, masih ingat bazis? Badan Amil Zakat, Infak dan Sodakoh. Oke. Kemudian mustahik yang keempat, mu'alaf. Apa mu'alaf? Mu'alaf adalah orang yang masih lemah imannya, orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah karena baru mengenal dan menyatakan masuk Islam, itu berhak menerima zakat. Kenapa? Karena imannya masih lemah, masih ragu ya mungkin ya. Biar mantap, oh orang Islam ini adalah apa? Baik sosialnya, berbagi dengan yang lain. Oke, sekarang yang kelima. Mustahik yang kelima adalah rikob. Apa rikob? Rikob itu budak yang ingin membebaskan diri, budak yang ingin memerdekakan diri, atau budak mukotob. Apa itu? Budak sahaya yang memiliki kesempatan untuk merdeka tetapi tidak memiliki harta benda untuk menebusnya. Nah, kalau zaman dulu, zaman jahiliyah, zaman awal-awal Islam itu banyak budak, tapi mulai Islam itu oleh Nabi, sahabat dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW, budak itu mulai dibebaskan. Nah, sekarang kalian ingat cerita tentang budak hitam yang dibebaskan oleh sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Siapa kira-kira? Yang di cerita Isra Mi'raj itu Nabi mendengar terompahnya. Iya, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu adalah budak yang imannya begitu kuat, oleh majikannya disiksa karena majikannya tahu kalau dia menyembah Allah, mengikuti Nabi Muhammad, maka disiksa, diseret, dipasang di padang pasir dengan diberi batu di atas dadanya, kemudian diseret. Nah, Abu Bakar tahu, kemudian dibebaskan dan merdekalah beliau Bilal, sehingga menjadi muazin pertama pada waktu Nabi Muhammad. Itu rikob. Apa tadi? Rikob, budak yang ingin memerdekakan diri. Mustahik yang keenam adalah ghorim. Apa? Ghorim. Jangan beda ya, jangan rancu dengan rikob tadi. Ghorim itu apa? Orang yang memiliki banyak hutang sedangkan dia tidak bisa melunasinya ya.
orang yang hutangnya banyak dan hartanya tidak cukup untuk melunasinya, itu disebut gharim. Yang terakhir, mustahik yang terakhir adalah ibnu masih ketujuh, maaf, ketujuh. Tadi masih keenam ya, sekarang ketujuh. Apa? Sabilillah. Sabil itu jalan, lillah itu Allah ya, menuju ke Allah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, sedangkan dalam perjuangannya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Jadi orang yang berjuang untuk agama Allah tapi tidak dibayar, ini disebut sabilillah, dan mereka berhak mendapatkan apa? Zakat. Coba kalian beri contoh, kira-kira di zaman ini adakah yang termasuk sabilillah? Iya, ada. Misalkan guru ngaji di masjid, di musola yang mengabdikan diri untuk kemajuan umat Islam, tidak digaji dari siapapun, itu boleh juga berhak menerima zakat. Kemudian yang terakhir, baru ini yang terakhir, yang ke-8, ibnu sabil. Ibnun ya. Sabil jalan, ibnu manusia. Ibnu sabil itu orang yang kehabisan bekal di perjalanan sehingga dia sangat membutuhkan bantuan, sedangkan perjalanannya itu bukan untuk maksiat. Oke anak-anak, 8 asnaf mustahik zakat telah kita pelajari. Kita ulang. Yang pertama tadi apa? Fakir. 2, miskin. 3, amil. 4, mu'allaf. 5, gharim. 5 rikob dulu, kemudian 6 gharim. 7 sabilillah. 8 ibnu sabil. Kita ulang sekali lagi. Apa? Agak cepat. Fakir, miskin, amil, mu'allaf, rikob, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Dihafalkan ya? Oke. Anak-anak, selanjutnya yang kita pelajari adalah orang yang tidak berhak menerima zakat. Tadi kalian sudah hafal, yang berhak menerima zakat ada 8 golongan seperti yang dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 8 ayat 60. Maaf ya. Mustahik zakat 8 asnaf itu terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Kemudian sekarang adalah orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah. Siapa saja? Yang pertama adalah orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan. Artinya orang yang kaya yang sudah berlebihan itu tidak berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua, hamba sahaya karena masih tanggungan pemilik hamba sahaya. Masih tanggungan majikannya, ini maksudnya. Sekarang sudah tidak ada loh ya hamba sahaya. Kemudian yang ketiga adalah keturunan Rasulullah SAW. Yang tidak berhak menerima zakat yang keempat adalah orang yang tidak beragama Islam atau non-muslim, itu tidak berhak menerima zakat. Yang kelima, orang yang tercukupi nafkahnya oleh orang yang menanggungnya. Misalkan seorang anak ya, kalian ini orang tuanya mampu, sudah ada yang menanggung yaitu ayah dan ibu, maka tidak berhak menerima zakat. Yang keenam,
orang yang dinafkahinya. Ini sama. Yang ketujuh, orang yang fisiknya kuat dan berpenghasilan cukup. Berarti kan bukan fakir, bukan miskin. Ini hampir sama dengan yang orang kaya tadi. Oke, kita lanjutkan. Tata cara membayar zakat fitrah. Nah, kalian tentu sudah ini melaksanakan sejak kelas 1 dulu, sudah dipandu oleh Bapak Ibu guru mestinya. Oke. Sudah dibicarakan di atas masalah-masalah yang berkaitan dengan apa yang dapat diberikan, kapan harus diberikan, dan kepada siapa zakat fitrah itu dibagikan, serta larangan membagi kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Nah, sekarang kita bahas mengenai bagaimana cara memberikan zakat fitrah itu. Kita berikan sendiri kepada yang berhak menerimanya, atau kita berikan kepada panitia di masjid, di musola, di madrasah yang menyelenggarakan pengumpulan zakat fitrah. Tidak usah bingung atau tidak perlu susah-susah, karena ada panitianya. Nah, dalam membagikan zakat fitrah itu, karena telah banyak lembaga atau panitia yang menangani masalah itu, hampir di seluruh masjid atau madrasah membentuk panitia di setiap tahunnya. Untuk apa? Untuk mengelola zakat fitrah itu. Tetapi kalau kita berkeinginan untuk membagikan zakat fitrah kita langsung kepada yang berhak, tentu juga diperkenankan atau boleh, dengan catatan harus betul-betul dijaga keadilan, keamanan agar tidak terjadi perebutan atau antrian yang merugikan umat Islam itu sendiri. Nah, adapun tata cara zakat fitrah sebagai berikut. 1. Memilih makanan pokok. Seperti apa, Cah? Beras, sagu, jagung. Kalau di kita di Indonesia itu adalah beras yang terbaik. Nah, yang kita bagikan, beras yang kita berikan itu adalah cari yang terbaik, minimal sama seperti yang biasa kita makan setiap harinya. Jangan malah kebalik, kita setiap hari makan dengan beras merek koi atau lahap, sedangkan yang kita berikan itu beras yang agak dari bulog itu ya, Cah. Nggak boleh ya. Minimal sama dengan apa yang kita makan. Afdalnya atau lebih baiknya adalah yang lebih baik dari yang kita makan. Ya, kita memberi itu harus lebih baik, yang kita cintai atau kita senangi. Kemudian yang kedua, takaran sesuai dengan ketentuan yang ada. Gunakan ukuran standar atau dilebihkan. Nah, ini di awal sudah ya. Ukurannya kan 2,5 kg. Kenapa kita sekarang kok 2,7? Karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, agar lebih sedikit daripada kurang. Yang ketiga, bagi yang mengeluarkan zakat hendaknya niat. Nah, niatnya ini nanti dihafal. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsin fardholillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, wajib karena Allah Ta'ala.
Kemudian yang keempat, apa ketentuannya? Makanan pokok atau beras kita berikan langsung kepada yang berhak atau diserahkan kepada panitia, baik di madrasah, di masjid atau yang lain. Yang kelima, kita serahkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan di atas. Ya, lebih paling baik itu afdol tadi. Kemudian ada waktu wajib, ada waktu mubah. Jangan diambil yang waktu makruh atau haram. Nah, kemudian yang keenam ketentuannya, panitia menerima zakat dengan berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita wa ja'alana laka tahura. Artinya, semoga Allah memberikan pahala kepadamu dengan apa yang telah engkau berikan, dan mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang masih ada padamu, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kesucian bagi kami dan kamu. Ketentuan yang ketujuh adalah panitia bertanggung jawab membagikan kepada orang yang berhak menerimanya, yaitu 8 asnaf tadi. Oke. Ketentuan-ketentuan zakat sudah selesai, kalian pelajari, jangan lupa nanti post testnya dikerjakan. Sekian yang kita bahas hari ini, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.